Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 pengantar teknik industri kelas TIRM 21 Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Nah, video ini merupakan FGD atau Forum Group Discussion dari video kami yang kemarin mengenai pengoperasian sistem manufaktur. Sebelum kita berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Ini ada David Febrian, Denny Muhyiddin, Edwin Indra Nugraha, lalu saya sendiri, Afina Audia Mahaputri, Faris Abdillah, dan Fajar Setiawan. Baik, demi mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan yang pertama akan saya jawab sendiri. Langsung ke pertanyaannya saja. Di sini kita dapat pertanyaan dari Bapak Ade Rohman. Katanya, kan ada perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, berarti setiap perusahaan harus menghitung kembali pos-pos keuangannya, karena pasti ada tambahan biaya yang tidak sedikit untuk meminimalisir dampak COVID-19 bagi keberlangsungan produksi agar tetap berjalan. Pertanyaannya, perencanaan mana yang harus dirubah? Jelaskan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, saya coba jawab. Jadi memang benar bahwa COVID-19 ini memberikan dampak. Lalu ketika saya tanya kepada rekan-rekan saya yang beberapa ada di industri manufaktur, katanya memang ada yang terdampak, tapi ada juga yang tidak. Nah, ini untuk yang terdampak bagaimana gitu kan? Ada perubahan tentunya katanya, baik dari segi keuangan ataupun dari target bisnis dan lain-lain. Karena perencanaan itu kan sifatnya dinamis ya, bisa berubah kapan saja sesuai dengan keadaan, jadi menyesuaikan itu. Yang harus dirubah pertama adalah dari perencanaan jangka panjang, karena perencanaan jangka panjang ini akan menjadi patokan untuk perencanaan jangka menengah dan jangka pendek mengikutinya gitu. Yang harus memutar otak istilahnya, atau otak dari semua perencanaan ini yaitu manajemen ke atas gitu. Jadi manajemen ke atas yang harus segera merubah ketika pandemi COVID-19 ini agar tidak terjadi kerugian dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Sedangkan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek itu nantinya hanya akan mengikuti apa yang sudah direncanakan atau apa yang sudah ditetapkan oleh manajemen ke atas mungkin, tapi mereka bisa ikut berkontribusi dalam rapat dan lainnya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faris Abdillah. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan Anggita. Pertanyaannya, apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam revolusi era 4 dan era 5 dan cara mengatasinya itu baiknya bagaimana? Oke, saya akan menjawabnya. Di era 4, jika kita tidak mengikuti kemajuan teknologi, di era ini kita akan terlindas. Ini adalah semacam pisau bermata dua. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, tentu kita bisa mengambil keuntungan. Kalau tidak, ya kita akan tertinggal oleh era tersebut. Lalu tantangan pada era revolusi industri era 4 antara lain yang pertama, hubungan brand dan customer yang sudah lebih dari sekedar hubungan. Hubungan antara brand dengan pelanggan sudah bukan lagi sekadar jual beli. Ada komunikasi lebih yang perlu dibangun untuk meningkatkan loyalitas pelanggan Anda. Pendekatan personal seperti memahami keinginan pelanggan, memberikan nilai tambah sampai bertukar pendapat menjadi lebih penting dibandingkan hanya sebuah layanan customer service melalui telepon. Yang kedua, mudahnya mendapatkan exposure. Sejak adanya digital marketing, mendapatkan exposure dari calon pelanggan baru bukanlah masalah. Ini tentu membuka peluang sekaligus tantangan. Artinya, Anda juga harus mempertahankan agar calon pelanggan Anda tidak pindah ke lain hati, karena mereka juga bisa melihat promosi yang dilakukan oleh kompetitor. Sekarang Anda harus lebih kreatif dan peduli terhadap apa yang dibutuhkan oleh calon pelanggan agar mempertahankan level exposure Anda. Yang ketiga, bahaya blunder sewaktu-waktu. Di masa lalu, blunder yang dilakukan oleh brand tidak semudah itu tersebar ke publik. mengingat minimnya akses untuk berbagi konten ke masyarakat luas.
Namun sekarang, kesalahan sedikit saja bisa membuat brand image Anda turun dan bahkan kejadian tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh kompetitor Anda. Cara mengatasinya selalu bijak dalam menggunakan sosial media dalam mempromosikan brand Anda. Yang keempat, bidang bisnis yang semakin beragam. Perkembangan ini sebenarnya bisa ditangkap sebagai peluang juga. Tidak sedikit perusahaan yang berhasil mengembangkan sayapnya karena mereka bisa memadukan perkembangan teknologi dengan bisnis yang mereka sedang jalani. Sekarang hanya tinggal masalah sudut pandang Anda saja. Apakah Anda menganggap ini sebagai sebuah tantangan atau sebuah ancaman baru? Yang terakhir ada kolaborasi yang semakin banyak. Sosial media sekali lagi mengambil peran dalam tantangan ini. Berkat sosial media, semua orang bisa menjadi artis, baik itu selebgram maupun artis dunia maya lainnya, yang kekuatan mengiring opininya tidak kalah dengan artis yang dilahirkan dari industri televisi. Nah, tak hanya menghadirkan sebuah pembaruan dan kemudahan dalam kehidupan modern, saat ini revolusi industri era 4 juga memiliki tantangan besar yang harus dihadapi di masa yang akan datang. Untuk menyikapi tantangan tersebut, pemerintah Jepang melalui Perdana Menteri Shinzo Abe pada 2019 memperkenalkan sebuah konsep Super Smart Society atau Society Era 5 dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dan sebagai landasan solusi terpadu untuk masalah sosial yang akan dihadapi sebagai dampak dari disrupsi saat ini, yang diharapkan dapat menjadi angin segar dan kerangka sistem manusia yang baru dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Denny Muhyiddin dari kelompok 2. Saya ingin menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh saudari Putri dari kelompok 5 yang bertanya bagaimana negara kepulauan seperti Indonesia bisa menangani revolusi industri 4.0 secara merata. Sebelum menjawab pertanyaan saudari Putri tersebut, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan apa itu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah era otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Ini termasuk sistem cyber fisikal, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Adapun beberapa teknologi utama dalam mendukung implementasi industri 4.0 adalah intelijensi buatan, human machine interface, cloud, robot, and teknologi 3D. Di Indonesia, industri 4.0 sering disebut juga sebagai Making Indonesia 4.0. Istilah ini sebenarnya mengandung makna positif dan dapat memicu perkembangan Indonesia serta merevitalisasi industri nasional secara keseluruhan, baik dari keseluruhan pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Indonesia juga memiliki optimisme yang signifikan terhadap prospek industri 4.0, terutama di sektor ekonomi berbasis manufaktur. Adapun tantangan dalam industri 4.0 antara lain infrastruktur, kebijakan pemerintah, serta standar keselamatan atau ketiga. Langkah-langkah Indonesia dalam menghadapi industri 4.0 diantaranya melakukan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkesinambungan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di antaranya pembangunan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan dari ujung barat Pulau Jawa hingga ujung timur Pulau Jawa, serta hampir selesainya jalan tol di Sumatera. Langkah yang kedua yaitu membangun jaringan internet berkecepatan tinggi hingga desa dan daerah terpencil. Langkah ketiga yaitu memberdayakan UMKM melalui teknologi dengan fasilitas platform e-commerce. Yang selanjutnya melakukan sharing knowledge dengan negara maju dalam bidang robotik seperti negara Jepang, Korea Selatan, Singapura, Jerman, dan Denmark.
Yang terakhir yaitu membangun infrastruktur laut secara merata di seluruh wilayah Indonesia atau lebih dikenal dengan nama tol laut. Demikian paparan dan jawaban saya. Mudah-mudahan jawaban tersebut bisa menjawab pertanyaan dari saudari Putri. Terima kasih. Saya Fajar akan menjawab pertanyaan dari rekan saya, Zidan. Pertanyaannya, apa saja dampak yang akan diterima di revolusi 4.0 ke Society 5.0? Menurut pendapat saya, dampak dari revolusi industri 4.0 ke Society 5.0 yaitu making di Indonesia dapat memberi arah yang jelas bagi pergerakan industri nasional di masa depan, termasuk fokus pada pengembangan 5 sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan, yaitu makanan dan minuman, industri tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Hal ini akan menjadi contoh bagi penerapan industri 4.0, menciptakan lapangan kerja baru dan investasi baru berbasis teknologi. Kemudian menarik minat investasi asing, meningkatkan kualitas SDM, pembangunan ekosistem inovasi, serta harmonis aturan dan kebijakan. Sekian, terima kasih. Saya Edwin Indah Nugraha dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iman Badrujaman. Pertanyaannya adalah, sistem operasi manufaktur seperti apa yang sesuai dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0? Bisa tidak kita mengikutinya, sedangkan seiringnya berjalan waktu, revolusi masih akan berlanjut, yaitu 5.0, 6.0, ataupun 7.0. Dan bagaimana strategi yang menjalankan industri manufaktur? Tentunya di sini kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dimana kalau kita tidak mengikutinya, dampak negatifnya itu kita akan kehilangan pelanggan, tersapu oleh kompetitor, dan juga kalah saing dengan perusahaan yang lain. Jadi kita harus mengikuti zaman dengan persaingan, tidak hanya satu atau dua perusahaan. Kemungkinan kita bisa bersaing dengan perusahaan di seluruh dunia. Sistem operasi yang akan menjawab tantangan di era 4.0 yaitu ada sistem SAP. Sistem SAP ini singkatan dari Sistem Aplikasi and Product in Data Processing. Merupakan sebuah aplikasi yang banyak sekali digunakan di berbagai industri dan juga perusahaan. Nah, ini dikembangkan lagi di era 4.0 menjadi SAP Digital Manufacture Cloud, yakni sebuah solusi baru untuk membantu perusahaan dalam mengoptimalkan performa, meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta menjamin keselamatan kerja. Ini dibangun berdasarkan keahlian SAP dalam industri Internet of Things, analisis prediktif dan jaringan supply. Adapun solusi dan manfaat penggunaan SAP dapat membantu produsen menggunakan beragam jenis teknologi 4.0 di dalam cloud, memperluas dan melengkapi portofolio manufaktur digital solusi on-premise, dapat menghubungkan dari mulai peralatan, orang, dan operasi di seluruh rantai pasokan digital, mempunyai kemampuan produksi tanpa kertas. Bagaimana strateginya yang akan dijalankan industri manufaktur ke depannya? Yaitu dengan cara meningkatkan keterampilan untuk memahami penggunaan teknologi Internet of Things atau menyatukan kemampuan internet dengan lini produksi di industri. Pemanfaatan teknologi digital untuk memacu produktivitas yang lebih baik dan daya saing bagi industri. Perluasan jangkauan bisnis dan tarik minat investor. Menaikkan kualitas sumber daya seperti kemampuan berpikir jernih, berpikir kritis, mengembangkan apa yang sudah ada, leadership dan mengatur emosi. Perbaikan material bisa dimulai dari alur barang dan material di dalam industri
industri tersebut untuk mengurangi impor bahan baku dan menghemat biaya produksi dan logistik lainnya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya Devi Febrian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Iman. Nah teman-teman, Kang Iman bertanya, dalam beberapa tahun belakangan perusahaan startup penyedia jasa dan marketplace gencar-gencarnya nih melakukan promosi, entah itu cashback dan lain-lain. Nah Kang Iman ini bertanya, apakah perusahaan akan mengalami kerugian? Yakin nih sudah mencapai profit. Nah di sini saya akan menjelaskan, perusahaan startup banyak melakukan cashback atau gratis ongkir tujuannya untuk menjalankan konsumen untuk membeli atau mengonsumsi agar menaikkan omset dan keuntungan bisnis. Nah teman-teman, konsep bisnis perusahaan startup dan konvensional itu sangat berbeda. Kalau misalkan konvensional itu lebih mengejar profit, tapi kalau misalkan startup itu mengalami kerugian itu tidak apa-apa karena ibaratnya tidak mengambil keuntungan yang besar, dia mengejar keuntungan untuk di masa depan. Perusahaan startup pasti pada awalnya akan mengalami kerugian, itu hal yang wajar karena sebuah bisnis. Tetapi dalam rugi besarnya itu dipakai sebagai indikator untuk menilai setidaknya kinerja dari perusahaan startup tersebut agar startup tersebut bisa mengalami profit yang tinggi. Nah, profit yang tinggi juga dapat dikatakan dengan laba. Nah, teman-teman tahu kan, dalam sebuah perusahaan itu profit atau laba itu sangat penting agar bisa memajukan perusahaan itu sendiri. Nah, kita ambil contoh Gojek pada tahun 2020 ada peningkatan laba sebesar 170 triliun. Grab mendapatkan pendapatan sebesar 2,55 triliun pada kuartal 2 pada tahun 2001, dan Shopee pada tahun 2001 laba naik 2 kali lipat sebesar 64,5 sampai 67,3 triliun. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa perusahaan startup itu keuntungan yang didapat dari penyedia jasa dan marketplace itu kayak pasti ada iklan, jasa pelayanan, pendapatan, investor, dan lain-lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan startup pasti akan mengalami kerugian maupun kenaikan. Cuman itu kembali lagi ke dalam siklus perusahaan tersebut, karena kerugian maupun keuntungan adalah sebuah kewajaran dalam sebuah bisnis. Terima kasih teman-teman, sekian dari saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.